Hukum percaloan. Di antara bentuk penerapan prinsip ini adalah diharamkannya berbagai bentuk transaksi yang merugikan kepentingan masyarakat umum dalam urusan dunia mereka. Di antaranya ialah bentuk transaksi yang disebutkan dalam hadis la talaqqaw rukbana wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala tanajashu wala yabi'u hadirun libadin, rawahul Bukhari wa Muslim. Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya ke pasar, dan janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain, dan janganlah kamu saling menaikkan tawaran suatu barang tanpa niat untuk membelinya. Dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pembelian barang dagangan yang dibawa oleh orang-orang kampung sebelum mereka tiba di pasar, dan percaloan yang dilakukan oleh orang-orang kota atau penduduk pasar dalam penjualan barang dagangan milik orang kampung, walaupun percaloan ini dilakukan di tengah-tengah pasar. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut dikarenakan kedua perbuatan ini akan merugikan masyarakat banyak. Sebab pada kasus pertama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pedagang yang menghadang orang-orang kampung tersebut akan kembali menjual barang yang berhasil ia beli di pasar atau kepada penduduk kota. Sehingga mereka akan menjual kembali barang dagangan tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal, guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Beda halnya bila penduduk kampung tersebut langsung menjualnya di pasar, sehingga setiap orang yang di pasar dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Begitu juga halnya dengan kasus percaloan dalam penjualan barang dagangan yang dibawa oleh orang-orang kampung. Bila kedua praktek perniagaan ini dibiarkan, niscaya harga barang-barang kebutuhan masyarakat luas akan menjadi mahal, dan masyarakat luas akan dirugikan dengan adanya praktek-praktek semacam ini. Dan sebaliknya penduduk kampung yang membawa barang-barang tersebut ketika akan membeli barang-barang kebutuhannya dari penduduk kota akan dirugikan juga. Sebab penduduk kota akan menaikkan harga penjualan barang dagangannya selaras dengan mahalnya barang-barang kebutuhan yang dijual oleh penduduk kampung. Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi dan Subulus Salam oleh Imam As-San'ani. Oleh karena itu pada hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan alasan ini dalam sabdanya, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi' hadirun libadin da'wun nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd, rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung. Biarkanlah masyarakat sebagian diberi rizki oleh Allah dari sebagian lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hukum menimbun barang dagangan. Di antara bentuk penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya menimbun barang kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, manihtaqara fahuwa khati'un, rawahu Muslim wa ghairuh. Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, banyak ulama yang menfatwakan bahwa perbuatan penimbunan barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat lainnya di saat masyarakat membutuhkan terhadap barang-barang tersebut sedang dalam kekurangan, dengan tujuan agar harga bertambah mahal. Penjelasan ini dikuatkan oleh hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara hukratan yuridu ayyuhliya biha alal muslimina fahuwa khati'un, rawahu Ahmad wal Hakim wal Baihaqi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun suatu timbunan agar dengan cara ini
harga menjadi mahal atas umat Islam, maka ia telah berdosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi. Bila hal ini terjadi di masyarakat, sehingga berakibat harga barang-barang tersebut menjadi mahal, sehingga masyarakat umum dirugikan dengan perbuatan para penimbun ini, maka pemerintah berhak untuk memaksa mereka untuk menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat umum dengan harga yang semestinya berlaku di pasaran, bila praktek penimbunan ini tidak terjadi. Hukum memperjualbelikan barang-barang yang meresahkan masyarakat. Dan di antara penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya memperdagangkan barang-barang yang akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, menjual senjata di saat terjadi perang saudara di antara umat Islam, yang akan menjadikannya sebagai tempat peribadatan orang-orang kafir, atau sebagai tempat maksiat, misalnya pabrik khamr atau tempat perjudian atau yang serupa. Sebab dengan beredarnya barang-barang haram ini di masyarakat pasti akan menimbulkan keresahan dan akan merusak moral sebagian mereka. Asy-Syarhul Mumti oleh Ibnu Utsaimin.